Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Susanti. Saya adalah seorang guru PAI yang berasal dari SDN 03 Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan model DBL dengan materi memahami koda dan kodar dengan konsep bersyukur, berkebinekaan, dan menghargai keberagaman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, bangkunya yang belum rapi, tolong dirapikan dulu. Dah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, ibu mengecek kehadiran dulu semuanya. Coba anak-anak ibu bantu lihat kanan kiri temannya. Ada teman yang tidak hadir? Ada? Tidak. Bagus. Dah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu memulai dengan membacakan doa. Doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Tangannya ditampung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sebelum itu, mari kita berzikir dulu sejenak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Anak-anak ibu tadi kita sudah membacakan zikir. Siapa yang tahu apa gunanya berzikir? Bilqis? Supaya hati menjadi tenang dan tentram. Supaya hati menjadi tenang dan tentram. Naila? Mendapatkan pahala. Mendapat pahala, bagus. Ya, jadi manfaat kita berzikir adalah supaya hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kita pun nanti bisa fokus untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum kita masuk materi hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang koda dan kodar. Siapa yang masih ingat apa itu koda dan kodar? Ayana? Koda adalah ketetapan
Allah yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar. Bagus. Beri tepuk tangan buat Ayana dulu. Qada adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang bisa kita rubah dengan usaha dan atau ikhtiar. Selanjutnya, bagaimana sikap kita menerima qada dan qadarnya Allah? Siapa yang bisa menjawab? Alifa? Lapang dada. Kita menerimanya dengan lapang dada. Bagus. Terkait dengan materi kita, qada dan qadar, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tetap tentang qada dan qadar, tetapi judulnya memahami qada dan qadar dengan konsep berkebinekaan, bersyukur, serta menghargai perbedaan. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik memahami pengertian qada dan qadar sesuai dengan tingkat pemahaman. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan qada dan qadar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar, ikhlas, tawakal, serta menerima ketentuan Allah. Yang keempat, nanti anak-anak ibu bisa berdiskusi sesuai dengan kemampuan serta pemahamannya dan menghasilkan sebuah karya atau analisis terhadap pemahaman materi tentang qada dan qadar. Dan selanjutnya adalah nanti anak-anak ibu juga bisa memahami serta tujuan yang selanjutnya adalah nanti anak-anak ibu bisa memahami qada dan qadar dengan konsep pengertian bersyukur, berkebinekaan, serta menghargai perbedaan. Anak-anak ibu bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi bahwasanya itu adalah ketetapan dari Allah. Yang kedua, nanti ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak ibu semua menerima qada dan qadarnya Allah, kita dapat menerimanya dengan sikap sabar, tawakal, bersyukur, serta tetap berusaha. Nanti yang terakhir anak-anak ibu bisa mengerjakan diskusi kelompok yang nanti akan ibu berikan suatu bacaan, nanti dari situ anak-anak ibu bisa melakukan diskusi. Ya, nanti diskusi tersebut bisa anak-anak ibu bisa kerjakan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dari judul materi kita hari ini, sebelum itu ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab apa itu bersyukur? Sultan? Bersyukur artinya menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Bersyukur artinya menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Bagus, beri tepuk tangan dulu buat Sultan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Tidak mengganggu mereka ketika beribadah, tidak mengejek dan mencela. Ketika kita menemukan perbedaan, yang kita lakukan adalah tidak mengganggu, tidak mencela. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Fikri? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Siapa yang tahu apa manfaat menghargai? Anya? Hidup kita akan tenang, aman, damai. Hidup kita akan tenang, aman, dan damai. Siapa yang tidak tenang hidup tentram? Ada di sini yang tidak suka hidup tenang? Berarti semuanya suka hidup tenang. Maka dari itu kita harus saling menghargai perbedaan.
perbedaan. Anak-anak ibu semua, anak-anak ibu sudah bisa melihat depan tentang materi kita hari ini. Apa judulnya? Siapa bisa baca? Nah, memahami koda dan kodar dengan konsep bersyukur, berkebinekaan, serta menghargai perbedaan. Di sini ada pentingnya beriman kepada koda dan kodar. Dengan kita beriman kepada koda dan kodar, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Ketika kita beriman kepada koda dan kodar, hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Ya, selanjutnya nanti akan menumbuhkan sikap sabar. Orang yang beriman kepada koda dan kodar, ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, dia akan tetap berusaha sabar. Selanjutnya yang ketiga adalah bisa menumbuhkan motivasi di dalam diri. Ketika kita diberikan cobaan, kita akan tetap sabar, tetapi kita akan tetap selalu mau berusaha tanpa kenal menyerah. Karena dia yakin bahwasanya tadi segala ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya, tadi ada tentang konsep bersyukur di dalam memahami koda dan kodar. Di dalam memahami konsep bersyukur terhadap koda dan kodar, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan tetap menghargai segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Walaupun nikmat sekecil apapun diberikan oleh Allah, akan kita terima dengan lapang dada. Walaupun sebesar apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita akan menerimanya dengan lapang dada. Yang kedua, kita menganggap bahwasanya cobaan yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian. Karena dengan ujian itu, Allah akan melihat seberapa besar keimanan kita sebagai umatnya di dalam menerima ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena yakinlah anak-anak ibu semua, Allah tidak akan menguji seorang umatnya melampaui dari batas kemampuannya. Jadi ketika kita telah diberikan ujian atau cobaan oleh Allah, tandanya Allah tahu bahwasanya kita bisa melewati semua ujian yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan. Dengan adanya keyakinan tersebut, kita meyakini bahwasanya Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita umatnya. Karena segala sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, segala yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Makanya dari itu kita harus bersyukur. Selanjutnya lagi tadi ada menghargai. Di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia harus tetap saling menghargai. Siapa di sini yang ingin dihargai? Berarti semuanya mau dihargai. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ketika kita ingin dihargai, apa yang kita lakukan? Apa Kezia? Menghargai orang lain. Bagus. Ketika kita ingin dihargai, kita juga harus bisa menghargai. Makanya kita sesama umat manusia harus bisa saling menghargai antara satu sama lain. Nah, anak-anak ibu, terkait dengan materi yang tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Kalau tidak, nanti setelah ini kita akan mengadakan diskusi. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan tes formatif awal yang akan anak-anak Ibu kerjakan.
Karena kita pada hari ini akan melaksanakan model pembelajaran DBL. Ya, diferensiasi based learning. Ya, jadi nanti anak-anak ibu akan ibu bagi per kelompok sesuai dengan bakat, minat, dan bagaimana cara belajar anak ibu. Ya, nanti anak-anak ibu boleh ada yang ingin keluar di luar kelas, boleh. Mengerjakan diskusinya, boleh. Yang di dalam kelas juga boleh. Tapi sebelum itu ibu akan melakukan tes dulu. Nanti dari hasil tes ini, ibu akan bisa mengelompokkan anak-anak ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, nanti dijawab soalnya ya yang ibu berikan. Dibaca sesuai dengan petunjuk yang ada di sana ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Tadi berdasarkan hasil LKPD yang telah anak ibu kerjakan, asesmen formatifnya, dan ibu sudah bisa menentukan bagian kelompok anak ibu masing-masing. Jadi nanti siapa yang terpanggil namanya, tolong bergabung dengan teman-temannya sesuai dengan yang ibu sebutkan. Ya, kelompok 1 Alifah, Naila, Fikri, Anya. Kelompok 2 Laila, Jihan, Zidan, Zalfa. Kelompok 3 Sultan, Bilqis, Ica, Lydia. Untuk kelompok 4 adalah Yazid, Kezia, Ayana, Rasid. Dah, langsung dibikin kelompoknya. Anak ibu semuanya. Anak-anak ibu semua sudah duduk pada kelompoknya masing-masing kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, jadi untuk kegiatan diskusi kita hari ini adalah ibu akan memberikan sebuah bacaan. Nanti anak-anak ibu bisa memilih dari bacaan yang ibu bagikan. Nanti anak-anak ibu bisa memilih apa yang akan anak ibu kerjakan. Ya. Karena di sini kan kalian sudah berada di kelompok yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang sukanya membuat puisi, ada yang suka membuat cerita, ada nanti yang bisa membuat poster, ada yang sukanya belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan. Sekarang ibu akan membagikan lembar diskusinya. Dibuka dulu ininya. Nah, bisa kan? Nah, dibuka dulu lembar. Tidak ada yang berebut ya. Bisa dibuka. Nanti bisa dilihat ada petunjuk kerjanya di sana. Nah, anak-anak ibu bisa bekerja dan memilih tugas sesuai dengan apa yang anak-anak ibu bisa. Ya, semua siap berdiskusi? Siap. Ya kan? Nah, di sini kan ada petunjuk kerjanya. Jadi nanti anak-anak ibu bisa memilih jenis diskusi atau karya yang dipilih. Bisa di checklist pada bagian yang bisa anak-anak ibu kerjakan. Ya, kerjakan sesuai dengan perintah ya. Ada puisi, ada cerita, nanti ada karya yang boleh poster. Ya. Nah, di sini kan ada petunjuk kerjanya. Dibaca dulu ya. Nih, ada petunjuk kerjanya di sini. Ada ceritanya, nanti anak-anak ibu bisa dari bacaan ini bisa menghasilkan sebuah karya. Bisa di checklist yang mana yang mau dipilih. Ya. Salam. Sudah selesai anak-anak ibu semuanya? Sudah. Sebelum itu mari kita ice breaking dulu. Mana di mana kelas paling oke? Kelas paling oke itu kelas 6B. Mana di mana kelas paling hebat?
sopan santun ceria. Kelas 6B, hey, hey. Kelas 6B, hey, hey. Kelas 6B, sopan santun ceria. Istimewa. Mari kita akan menampilkan hasil diskusi anak-anak ibu. Untuk penampilan pertama, siapa yang mau ke depan dulu kelompoknya? Fikri, kepada Fikri Bu, persilahkan. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil karya kami yang berjudul pertandingan sepak bola. Di sekolah, tim sepak bola kelas 6 sedang berlomba di turnamen. Adi seorang pemain sangat percaya diri timnya akan menang karena mereka berlatih setiap hari. Namun saat pertandingan berlangsung, tim mereka kalah dengan skor 2-1. Adi sangat kecewa dan berkata, "Kenapa kita kalah? Padahal kita sudah berusaha keras." Guru mereka, Pak Hasan, mendekati dan berkata, "Adi, ingatlah bahwa qada dan qadar Allah berlaku dalam segala hal. Kalian sudah berlatih dan itu adalah usaha. Tapi hasil akhirnya adalah ketetapannya. Jangan patah semangat. Teruslah berlatih untuk masa depan. Adi, belajar menerima kekalahan dengan ikhlas dan berjanji untuk tetap berusaha lebih baik." Hikmah dari cerita pertandingan sepak bola. Pelajaran yang didapatkan. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari ketetapan Allah. 2. Pentingnya semangat untuk terus berusaha meskipun hasilnya belum sesuai harapan. 3. Mengajarkan anak-anak bahwa kemenangan sejati adalah belajar dari pengalaman. Hanya itu saja hasil karya dari diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami membuat sebuah poster. Di sini terdapat gambar yang pertama yaitu tentang kelahiran. Yang kedua tentang kematian. Dari kedua gambar ini, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Nah, demikian karya dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 4. Bu, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan membacakan puisi yang telah saya buat bersama dengan kelompok saya. Pelajaran dari takdir. Qada dan qadar tanda kuasanya, ketetapan hidup dari Sang Pencipta, langit dan bumi menjadi saksi, semua berjalan dalam harmoni. Qada itu ketentuan yang pasti, qadar adalah jalannya terjadi. Takdir tak pernah salah alamat, meski hati kadang sulit menerima hikmat. Namun di sana tersembunyi pelajaran tentang sabar, syukur, dan keikhlasan. Wahai jiwa, yakini dan percaya, segalanya telah diatur oleh Yang Maha Esa. Hikmah dari puisi. Pelajaran dari takdir. Pelajaran yang didapatkan. Takdir adalah bagian dari kebesaran Allah yang mengajarkan kita bersyukur dan bersabar. Dalam setiap ujian hidup ada hikmah yang
Allah berikan untuk membutuhkan keimanan, mengingatkan pentingnya menerima dengan lapang dada segala yang telah Allah tetapkan. Demikian hasil karya diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Ibu persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat puisi tentang koda dan kodar. Garis takdir telah digoreskan, di tangannya segala keputusan. Koda adalah ketetapan, kodar adalah perwujudannya di kehidupan. Hidup ini penuh misteri, namun semua terjadi atas izin ilahi. Percayalah pada rencana Tuhan. Di balik segala ujian ada kebaikan. Koda dan kodar mengajarkan hikmah bahwa ikhlas adalah kunci berkah. Hikmah dari puisi Koda dan Kodar adalah 1. Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. 2. Mengajarkan pentingnya usaha, doa, dan tawakal dalam menghadapi kehidupan. 3. Membantu memahami bahwa menerima takdir dengan ikhlas adalah kunci kedamaian hati. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan buat kelompok. Nah, semuanya masih semangat? Masih. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah penampilan dari diskusi anak-anak ibu yang menghasilkan beberapa jenis karya sesuai dengan kemampuan yang anak-anak ibu miliki. Tadi ada yang membuat puisi, apa lagi? Poster. Ada lagi tadi cerita. Untuk sedikit, Ibu akan mengevaluasi dari hasil karya anak-anak Ibu tadi setiap kelompok. Kalau untuk kelompok 1 sudah cukup bagus. Untuk kelompok 2 mungkin untuk gambarnya lagi. Nanti untuk gambarnya dibikin supaya lebih menarik lagi. Ya, kalau bisa ditambahkan dengan warna-warna. Ya, warna-warna yang menarik. Selanjutnya dari kelompok 2 dan 4 tadi membuat puisi. Nanti anak-anak ibu ketika membaca puisi harus ada ekspresinya, harus ada intonasinya. Ya, jadi anak ibu nanti bisa berlatih lagi ya. Siapa yang masih ingat apa tadi itu bersyukur? Menerima menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Contoh kita bersyukur. Ketika apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menerimanya tadi kan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan apalagi dengan bertawakal, serta tetap berusaha. Nah, selanjutnya tadi ada lagi dengan konsep menghargai. Kita sebagai sesama umat manusia harus saling menghargai satu sama lain. Ketika kita menemui perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus tetap saling bisa menghargai satu sama lain. Apa tujuannya kita saling menghargai? Agar kita hidup rukun, hidup aman dan damai. Anak-anak ibu tadi kita sudah belajar ya. Hari ini kita akan menyimpulkan lagi pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat apa judul kita hari ini tadi materinya? Nah, memahami koda dan kodar dengan konsep bersyukur,
berkebinekaan, serta menghargai perbedaan. Siapa yang masih ingat apa tadi itu bersyukur? Menerima menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Setelah itu menghargai apa tadi arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Setelah itu apa lagi? Contoh kita bersyukur. Ketika apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menerimanya tadi kan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan apalagi dengan bertawakal, serta tetap berusaha. Nah, selanjutnya tadi ada lagi dengan konsep menghargai. Kita sebagai sesama umat manusia harus saling menghargai satu sama lain. Ya, dengan perbedaan yang diciptakan oleh Allah. Ada tadi apa saja perbedaannya? Ada dari bentuk rambut, ada apa lagi? Warna kulit, apa lagi? Bahasa, agama, ras. Nah, itu adalah berbagai macam bentuk perbedaan yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Ketika kita menemui perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus tetap saling bisa menghargai satu sama lain. Apa tujuannya kita saling menghargai? Agar kita hidup rukun, hidup kan aman dan damai. Nah, Ibu harap dengan pembelajarannya hari ini anak-anak Ibu bisa menjadi yang pertama anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang bisa menghargai perbedaan, anak-anak yang berakhlak mulia, berakhlak terpuji, bisa saling menghargai dengan sesama teman, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang akhlak. Ya, anak-anak Ibu harapkan bisa mempersiapkan diri lagi untuk pelajaran minggu depannya. Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa menjadi anak yang soleh dan anak yang selalu bisa berbuat baik dengan sesama. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.